Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan analisa tren dan common size. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Marufanisa Maretila beserta teman-teman saya yaitu Felix Julian Anderson, Istifaria Inka Handini, dan Vika Hulfani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa tren. Pertama, pengertian analisa tren, yaitu dalam persentase merupakan metode analisa untuk mengetahui data keadaan keuangan perusahaan, yaitu menunjukkan data naik, tetap, atau menurun. Analisa ini disebut juga dengan analisa naik turun, karena dengan analisa tersebut dapat diketahui kenaikan atau penurunan dari masing-masing. Untuk dapat menghitung tren yang dinyatakan dalam persentase, diperlukan dasar pengukurannya atau tahun dasarnya. Tiap pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang dipilih sebagai tahun dasar diberikan angka indeks 100. Berikut adalah rumus angka indeks. Selanjutnya yang kedua, ada pengertian data berkala. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, yaitu produksi, penjualan, harga, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vika Hulfani. Baik, terima kasih Arup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan analisa tren. Manfaat analisis tren atau gerakan tren sekuler atau analisis berkala adalah untuk mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan forecasting kondisi mendatang. Ciri-ciri analisa tren: persamaan tren, baik persamaan linier maupun persamaan nonlinier. Yang kedua, gambar atau grafik yang dikenal dengan garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung. Yang ketiga, tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaan. Selanjutnya ada analisa common size yang akan dijelaskan oleh teman saya, Istifaria. Terima kasih. Baik, terima kasih Vika. Saya akan menjelaskan tentang analisa common size. Pengertian common size: analisa common size adalah analisa yang dilakukan dengan cara membandingkan persentase dari masing-masing pos yang akan dianalisa terhadap total nilai pos yang akan dianalisa, sehingga dapat diperoleh suatu dasar atau ukuran umum yang dapat digunakan sebagai dasar perbandingan. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen common size statement dapat memberikan informasi sebagai berikut. 1. Komposisi investasi aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. 2. Struktur modal. Komposisi pasiva yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Tujuan analisa common size. Untuk memperoleh gambaran tentang tujuan analisa common size adalah 1. Komposisi dan proposisi investasi pada setiap jenis aktiva. 2. Struktur modal dan pendanaan. 3. Distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Felix Julian. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Istifaria Inka. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke manfaat common size. Manfaat dari common size adalah untuk menilai tepat tidaknya kebijakan seperti operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, jadi untuk berikutnya ada tabel yang terdapat hasil dari penghitungan common size seperti berikut. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mencari common size dari aktiva, kita dapat menggunakan rumus aktiva per total aktiva dikali 100 gitu.
Nah, contohnya sendiri ada di kolom bagian kas. Nah, apabila dimasukkan ke rumus akan seperti ini gitu. 1300 per 14.000 dikali 100, maka didapatlah hasil 9,29 di tahun 2009. Nah, itu untuk aktifannya. Nah, untuk pasifannya terdapat di contoh adalah utang lancar salah satunya. Dan apabila kita rumuskan akan mendapatkan hasil seperti ini. 2.500 per 14.000 dikali 100, maka didapatkan hasil 17,86 pada tahun 2009. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai analisis tren dan analisis common size. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.